Ini didisahkan ketika musim haji, saat ibadah tawaf, di mana ada salah seorang yang doanya diulang-ulang, doanya itu saja. Ya Allah, ketika hajat orang lain sudah terpenuhi, hajatku belum terpenuhi. Ya Allah, hajat orang-orang yang butuh telah terpenuhi, sementara hajat saya belum. Hanya itu saja doa-doanya yang dikatakan saat tawaf. Akhirnya orang yang mendengar atau yang melihat itu penasaran, ada apa orang ini kok selalu berkata seperti itu, kok selalu berdoa seperti itu. Akhirnya setelah selesai ritual, ditanyalah, wahai Tuhan, kenapa engkau tadi saat tawaf doa yang diulang-ulang, yang dibaca hanya itu saja? Ya Allah, hajat orang yang butuh telah terpenuhi, sedangkan hajat saya belum. Kenapa? Akhirnya Tuhan itu bercerita bahwa dulu ia melakukan tugas militer semacam berjihad, di mana dalam kelompok itu ada 7 orang yang berbeda negara. Masing-masing negara diutus untuk berjihad. Mereka berkumpul menjadi 7 orang, satu tim 7 orang. Salah satunya orang itu, di mana dalam jihad tersebut akhirnya dia ditangkap oleh musuh, mau dieksekusi, dibunuh, mau dieksekusi, dihukum mati. Saat prosesi eksekusi, saya menengadah ke langit. Ternyata di langit ada 7 pintu yang terbuka, masing-masing pintu ada bidadari. Ketika salah satu temanku ini dieksekusi mati, meninggal, pintu satu yang ada bidadarinya, bidadari turun menjemput arwah si teman saya itu, naik lagi, akhirnya pintu pertama tertutup, selesai. Eksekusi yang kedua sama, pintu kedua bidadari turun, hingga ke-6 semuanya sama kejadiannya. 6 orang teman saya dieksekusi mati, 6 pintu di langit sudah tertutup, tinggal satu pintu di langit, bidadari menunggu eksekusi. Ketika aku hendak dieksekusi, tiba-tiba pihak musuh meminta kepada pemimpin, kepada Al-Gojo, agar aku ini dibebaskan. Pihak musuh meminta agar aku ini dibebaskan. Akhirnya aku nggak jadi dieksekusi mati. Ketika itu aku menoleh ke langit, bidadari berkata kepadaku, kasihan engkau, kata si bidadari, kasihan engkau karena engkau terlambat mendapatkan sesuatu. Setelah bidadari mengatakan seperti itu, akhirnya bidadari menutup pintu itu dan pintunya sudah tidak ada lagi. Sejak saat itu aku selalu bersedih karena teman-temanku sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, yakni bidadari dan surganya tentu. Karena nggak mungkin bidadari tinggal di neraka. Sedangkan hajatku yang aku juga ingin itu tidak terpenuhi gara-gara aku gagal eksekusi. Makanya aku selalu bersedih, aku merindukan kematian. Dan ternyata takdir berkata lain, aku masih belum ditakdirkan untuk mati syahid. Dan itulah kenapa aku selalu memohon kepada Allah, meminta agar hajatku yang sama seperti orang-orang yang butuhkan segera juga terpenuhi. Luar biasa kisahnya. Memang semua manusia yang beriman menginginkan kematian yang seperti ini, di mana kematian selepas mati dikawal oleh bidadari menuju ke rumahnya bidadari di surga, kampungnya bidadari di surga, negaranya bidadari di surga. Nggak mungkin bidadari tinggal di neraka, nggak ada. Makanya semua hajat kita, orang yang beriman, orang yang meyakini ada kehidupan setelah kematian, pasti ingin tinggal di tempat yang nyaman, yakni di surga. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga.